Pernah nggak sih ngerasa seharian sibuk banget, lari sana-sini, tapi pas malam kok kayaknya nggak ada yang benar-benar kelar ya? Nah, hari ini kita akan bedah buku The Productivity Project dari Chris Bailey buat nemuin jawabannya. Kita bakal kupas tuntas cara ngelola 3 aset paling penting kita biar bisa kembali pegang kendali atas hari-hari kita. Oke, kita mulai dari fakta yang jujur aja agak bikin kaget. Kalau kita pecah 24 jam sehari, buat tidur, kerja, makan, dan semua kewajiban lainnya, hasilnya lumayan mencengangkan. Waktu luang kita, waktu yang benar-benar punya kita, itu cuma sekitar 2,5 jam. Nah, dengan waktu yang sesempit itu, muncullah pertanyaan yang kayaknya kita semua pernah alamin deh. Pernah nggak ngerasa sibuk seharian, tapi pas malam malah jadi mikir, sebenarnya tadi gue ngapain aja ya? Sibuk, iya. Tapi produktif, enggak juga. Perasaan kayak lari di roda hamster tapi nggak kemana-mana ini, sama Chris Bailey disebut sebagai jebakan kesibukan. Kita tuh sering salah kaprah, ngira kalau jadwal padat artinya kita produktif. Padahal, seringnya sama sekali bukan. Terus, kenapa kita bisa kejebak di situ? Menurut Bailey, akarnya tuh cara kita mikirin produktivitas itu sendiri udah jadul banget. Kita masih pakai peta dari zaman revolusi industri buat jalan di dunia kerja modern. Jelas nggak nyambung. Bedanya tuh jauh banget. Dulu, di zaman ekonomi waktu, nilai kita diukur dari jam kerja. Makin lama di pabrik, makin bagus. Tapi sekarang, kita ada di ekonomi pengetahuan. Aturannya beda total. Yang penting bukan lagi soal berapa lama kita kerja, tapi apa yang kita selesaikan. Karena aturan mainnya udah berubah ya, kita nggak bisa pakai definisi lama lagi dong. Kita butuh cara pandang baru soal apa sih artinya produktif itu di zaman sekarang. Nah, Bailey nawarin definisi produktivitas sejati yang beda banget. Ini bukan soal nambah-nambahin kerjaan atau nyentang to-do list sebanyak-banyaknya. Bukan. Produktivitas sejati itu berhasil ngerjain apa yang dari awal emang kita niatin untuk dikerjakan. Oke, jadi kalau bukan cuma soal waktu, terus apa dong? Nah, Bailey bilang produktivitas modern itu ditopang sama 3 pilar utama. Anggap aja ini kayak 3 mata uang pribadi kita yang harus dikelola dengan pintar. Waktu, perhatian, dan energi. Formulanya udah dapet nih. Tapi pertanyaannya, gimana cara kita benar-benar nguasain 3 pilar penting ini dalam kehidupan sehari-hari? Gimana prakteknya? Oke, sekarang kita bedah satu-satu ya, strategi praktis buat nguasain tiap pilar ini. Bailey ngasih beberapa cara yang simple, tapi efeknya luar biasa. Kita mulai dari yang pertama, waktu. Buat pilar waktu, idenya tuh bukan kerja lebih lama, tapi lebih pintar. Kuncinya, cari waktu prima biologis kamu. Coba deh pikirin, kapan sih kamu ngerasa paling on fire, paling fokus? Apa pas pagi-pagi abis ngopi atau justru malam-malam pas sudah sepi? Nah, tugas-tugas paling berat, hajar di jam-jam emas ini. Jadi kita kerja bareng badan kita, bukan malah ngelawan. Lanjut, perhatian. Di dunia yang isinya notif melulu, fokus itu udah kayak superpower. Bailey nyaranin aturan 3. Simple banget, tiap pagi putuskan 3 hal paling penting yang pengen kamu selesaikan hari itu. Bukan 20, tapi 3. Ini maksa kita buat bener-bener mikirin prioritas, jadi perhatian kita nggak gampang diculik sama email atau notif nggak penting. Terakhir, energi. Nggak mungkin kan kita produktif kalau bensinnya kosong? Kuncinya itu jaga energi biar stabil. Hindari tuh makanan olahan yang bikin energi naik turun kayak roller coaster. Sebaliknya, pilih makanan utuh dan berhenti makan pas sudah kenyang. Ini bukan soal diet loh ya, ini soal strategi biar kita nggak kena serangan ngantuk habis makan siang yang bisa ngerusak fokus. Tentu aja, tahu apa yang harus dilakuin itu baru setengah jalan. Bikin diri kita beneran ngelakuinnya, nah itu ada perang internalnya sendiri di dalam otak kita. Yap, ini perang abadi di kepala kita. Di satu sisi ada sistem limbik. Dia ini emosional, impulsif, maunya senang-senang sekarang juga. Ini nih, yang nyuruh kita nonton Netflix. Di sisi lain ada korteks prefrontal. Dia yang logis, yang mikirin jangka panjang. Ini yang tahu kita harus ngerjain pajak. Terus, kenapa kita suka nunda-nunda? Nah, prokrastinasi itu terjadi pas sebuah tugas ngerasa nggak enak. Entah itu karena ngebosenin, bikin frustrasi, susah. Pokoknya pas tugas itu rasanya jelek, si sistem limbik langsung menang dan teriak, udah tinggalin aja, cari yang lain yang lebih asik. Tapi kita bisa kok bantu si korteks prefrontal buat menang. Caranya, dengan sadar bikin tugas-tugas yang malesin itu jadi lebih menarik. Coba cari tahu apa sih yang bikin tugas ini jelek, terus balikin pemicunya biar jadi lebih asik. Dan yang paling penting, mulai aja dulu.
5 menit juga nggak apa-apa. Yang penting gerak. Nah, semua taktik tadi itu pada akhirnya ngerucut ke satu ide besar. Satu wawasan paling penting yang jadi fondasi semuanya. Rahasia produktivitas sejati itu ternyata bukan aplikasi canggih atau life hack aneh-aneh. Ini soal perubahan cara pandang. Kayak kata Chris Bailey, salah satu kesalahan terbesar kita adalah kita terus-terusan kerja secara otomatis cuma ngerespon apa yang datang ke kita. Dan inilah intinya, pergeseran terbesar yang harus kita lakuin itu dari kerja otomatis menjadi kerja dengan sengaja. Ini soal berhenti jadi reaktif dan mulai jadi proaktif, penuh niat dan tujuan. Dengan ngelola waktu, perhatian, dan energi secara sengaja, kita akhirnya bisa keluar dari jebakan sibuk tapi nggak produktif itu dan mulai ngerjain hal-hal yang beneran berarti. Nah, jadi pertanyaannya buat kita semua, besok apa satu hal yang bakal kamu lakuin dengan sengaja?